orang yang orang khawatirkan disebut dalam tanda petik kadang disebutnya nih takut dikira orang gila tuh ke psikiater berarti lebih ke sana atau enggak juga? Sama aja sih ke psikolog atau ke psikiater gitu. Maksudnya ya sama-sama bisa ke psikolog, sama-sama bisa ke psikiater gitu. Karena kalau bedanya lagi kalau psikiater itu memberikan obat, kalau psikolog tidak. Jadi kalau aku lebih memberikannya psikoterapi. Terus apa bedanya dengan psikiater ya? Bedanya sama psikiater apa gitu? Kalau psikiater itu adalah pendidikannya dia dokter umum. Kemudian dokter umum kemudian ambil pendidikan spesialisnya itu adalah spesialis kejiwaan, jadi SPKJ. Dia kan kalau psikiater tuh kan dokter titik SPKJ gitu kan kalau kita lihat di pintu. Nah kalau psikolog klinis itu beda gelarnya. Kalau kayak aku gelarnya saat ini misalnya Nimas Dewantari MPSI psikolog gitu. Nimas, selamat datang. Oke, Sobat Kang Ridwan, ini kita undang bintang tamu yang dulu tuh sangat familiar ya. Dulu sempat ramai banget ya di film apa? Candy ya. Jadi pemeran utama ya masuknya? Dua orang itu kan? Candy-nya Amanda, aku sahabatnya Candy namanya Rani. Oke, nah ini dulu kecilnya seperti itu. Nah ini udah gede nih saudara. Nah sekarang profesinya sebagai seorang psikolog klinis ya? Iya betul. Oke, mau tanya pertama terkait profesinya dulu deh. Oke. Sekarang psikolog klinis tuh apa sih? Terus apa bedanya dengan psikiater ya? Oke. Bedanya psikolog sama psikiater. Kalau psikolog itu adalah kalau psikolog itu lulusan magister profesi psikologi klinis gitu ya. Itu psikolog klinis ya. Kalau aku kan ambilnya psikolog klinis. Jadi aku tuh dulu lulusnya S1 ku psikologi, S2 ku magister profesi psikologi klinis. Jadi klinis dewasa khususnya kalau yang aku ambil. Jadi aku menanganinya kasus-kasus klien klinis dewasa atau pasien-pasien dengan kasus klinis dewasa. Nah, bedanya sama psikiater apa gitu. Kalau psikiater itu adalah pendidikannya dia dokter umum. Kemudian dokter umum kemudian ambil pendidikan spesialisnya itu adalah spesialis kejiwaan, jadi SPKJ. Dia kan kalau psikiater tuh kan dokter titik SPKJ gitu kan kalau kita lihat di pintu. Nah kalau psikolog klinis itu beda gelarnya. Kalau kayak aku gelarnya saat ini misalnya Nimas Dewantari MPSI psikolog gitu. Berarti kalau orang yang orang khawatirkan disebut dalam tanda petik kadang disebutnya nih takut dikira orang gila tuh ke psikiater berarti lebih ke sana atau enggak juga? Sama aja sih ke psikolog atau ke psikiater gitu. Maksudnya ya sama-sama bisa ke psikolog, sama-sama bisa ke psikiater gitu. Karena kalau bedanya lagi kalau psikiater itu memberikan obat, kalau psikolog tidak. Jadi kalau aku lebih memberikannya psikoterapi, bisa mendiagnosis, sama-sama bisa mendiagnosis, tapi beda terapinya aja. Gitu. Oke, nah sekarang kalau saya sebagai seorang pasien, kapan saya perlu ke psikolog, kapan saya perlu ke psikiater? Karena ada dua profesi yang mirip tapi beda ternyata ya. Kalau dari aku kalau bingung nggak apa-apa, mau ke psikolog dulu boleh, ke psikiater tuh juga boleh. Jadi yang lebih mudah aksesnya aja sih sebenarnya gitu. Karena nanti kadang-kadang psikiater kalau perlu obat ya pasti perlu ke psikiater. Misalnya orangnya datang ke aku terus ternyata diagnosisnya kita temukan ini dan ini harus minum obat, pasti aku akan rujuk juga. Jadi aku akan kerjakan untuk psikoterapinya, untuk minum obatnya nanti terapi dengan psikiater. Gitu. Jadi bisa kerja sama sih sebenarnya. Oh, jadi sebetulnya tergantung akses dan percaya yang mana mungkin ya gitu ya. Kan biasa googling dulu nih. Kalau sekarang nanya ChatGPT dulu lah. Nah, nanti kita tanya soal psikolog ya, lebih detail. Nah, sekarang terkait perjalanan ini kok bisa tiba-tiba jadi psikolog klinis? Dari yang tadinya seorang public figure gitu kan, kenapa pindah ke jadi psikolog klinis? Kalau aku memang kan kalau syuting tuh dari kecil ya. Sebenarnya aku juga awalnya itu dari main iklan, pemotretan dulu foto model lah gitu ya. Foto awalnya? Model bintang, iya. Awalnya dulu main iklan. Itu dari aku dulu kayaknya bahkan TK pernah deh foto itu buat iklan sesuatu gitu ya. Kemudian SD juga jadi bintang iklan. Tapi kan namanya jadi bintang iklan itu kan on off ya. Jadi kadang syuting, kadang enggak. Dan itu kan dulu juga aku masih sekolah. Terus mulai SD, SMP
SD aku mulai main sinetron, SMP aku pertama kali syuting stripping Candy. Waduh. Gitu. Iya. Nah, kalau kemudian ya itu lanjut terus sampai aku SMA, sampai pas kuliah. Tapi pas kuliah itu sebenarnya aku berkenalan dengan psikologi juga nggak sengaja sih, Kang Ridwan. Oh, gitu. Gimana tuh nggak sengajanya? Nggak sengaja itu awalnya aku tuh SMA itu ambilnya jurusan IPA. Oke, nggak nyambung. Nggak nyambung kan, Iya, aku iya. tuh pengen banget masuk perguruan tinggi negeri dulu. Oke. Gitu, tapi ya namanya syuting terus kan, mungkin belajarnya kan nggak sekeras teman-teman yang lain ya. Betul, gitu. betul. Jadi ya nggak diterima. Oh, karena itu. Nggak diterima gitu ya, mungkin aku juga kurang ya usaha Iya, dan iya, iya. belajarnya gitu, mungkin kurang. Kemudian jurusan yang aku mau memang passing grade-nya tinggi pada saat iya. itu gitu Kadang kan. banyak yang minat tertentu banyak gitu ya. Gitu, terus abis itu aku juga nggak punya kampus cadangan, aku cuman satu kampus Dan PTN. jurusan itu? Dan ya jurusannya 2 deh kalau nggak salah gitu. Tapi nggak dapet. Terus aku bilang sama mama, aku ingat banget waktu itu, aduh gimana nih nggak dapet, aku kuliah apa ya gitu. Terus mama aku bilang, aduh kamu kalau gap nanti jadinya takutnya malah malas kuliah ya, udah kuliah aja lah gitu. Terus cari kampus. Hari itu tahu nggak diterima dan nggak punya cadangan kampus. Karena nggak mikirin Karena jurusan nggak lain. mikirin jurusan lain. Terus mamaku bilang, ini di sini aja katanya psikologinya bagus. Aku juga denger, aduh psikologi itu belajar apa gitu kan. Oh, bahkan awal-awal nggak ngerti. Nggak tahu. Kata mamaku, ya udah Kak, coba katanya di situ bagus psikologinya. Mungkin kayak denger orang curhat kali kata gitu kan. Aku ya udah deh coba aja deh gitu, kali menarik ya gitu. Ya udah aku coba, tapi pas aku kuliah S1 itu memang aku suka banget sih apa yang dipelajari khususnya di psikologi klinis. Menurutku itu kayak seru gitu, walaupun Pas susah. setelah masuk itu. Pas setelah masuk, justru terus kemudian aku tahu, aku paling suka mata kuliah psikopatologi yang tentang gangguan-gangguan psikologis. Psikopatologi, Ya, psikopat. psikopatologi gitu. Terus abis itu aku belajar, aku tahu bahwa kalau misalnya mau jadi psikolog itu harus S2. Ya udah, terus abis itu aku Jadi bilang, dari awal ketika masuk S1 tuh udah target S2 langsung? enggak, belum, kan nggak tahu psikologi apaan awalnya. Tapi oke. pas udah dalam prosesnya aku tahu, terus aku bilang aku pengen jadi psikolog gitu. Karena aku coba-coba juga waktu kuliah tuh, aku coba kayak internship, terus kemudian aku juga aktif di himpunan mahasiswa, aku coba yang jadi rekrutmen gitu kan. Terus aku pikir, oh kalau kerja di HR berarti rekrutmen seperti ini ya. Aku kayaknya kurang tertarik, aku nggak sesemangat kalau aku belajar psikopatologi. Aku Jadi ngerasa kalau seperti itu. psikolog toh kan ada juga yang masuk ke HR ya? Nanti Ada bedanya psikologi, ya. sarjana Psikologi ya, psikologi, jadi ya. orang rekrut orang memahami karakter orang yang direkrut. Nah, Ya. di bagian itunya nggak terlalu suka, lebih suka ke klinisnya tadi. Klinis tadi gitu kan. Kalau jadi psikolog juga ada beda-beda tuh Kang Ridwan. Ada psikolog klinis, ada psikolog industri organisasi, ada psikolog pendidikan, ada lagi sebenarnya. Bentar, di S1-nya kan psikolog doang ya? Iya, psikologi, sarjana psikologi aja. Oke, terus penjurusan itunya ketika didalami atau ketika nanti S2? Nah, jadi kalau S1 itu kita dikasih semua mata kuliahnya, tapi kita cuman ya kuliah umum aja gitu, kayak Dasar-dasarnya. kayak misalnya psikologi pendidikan, psikologi klinis. Nah, tapi nanti kalau misalnya S2 tuh kita udah pilih, kayak yang aku pilih kan magister profesi psikologi klinis dewasa gitu. Oke. Nah, biasanya yang datang pasiennya kayak gimana sih? Macem-macem kalau ditanya. Lebih ke punya masalah seperti apa? Misalnya boleh dong diceritain tapi nggak sebut nama orang ya. Oke. Kasus yang paling berat atau yang paling menarik yang pernah dihadapin. Kalau kasus macem-macem ya, mungkin kan aku nggak bisa buka di sini untuk Iya, iya. kasusnya. Tapi kalau seperti apa sih yang datang? Oh, macem-macem. Kalau kita kan sebutnya gangguan mental gitu ya, psikopatologi. Gangguan mental itu nggak selalu tuh gangguan mental berat loh Kang Ridwan. Bisa banget kita tuh gangguan mental tapi misalnya ringan, sedang, nggak selalu berat gitu. Jadi kayak mungkin nggak kalau misalnya kayak depresi ya bisa aja, tapi mild depression, moderate depression mungkin ya masih kerja di kantor. Tapi kan produktivitasnya mungkin nggak semaksimal kalau lagi kalau moodnya lagi bagus gitu sih. Lebih berkaitan dengan mental health mungkin ya. Ya. Kalau ada masalah di situ, nah datang ke psikolog gitu. Kalau masalah rumah tangga nih kan, lo kalau punya masalah rumah tangga datang ke psikolog, berbeda ya berarti? Bisa juga ke psikolog. Kalau masalah rumah tangga, kalau di tempatku juga ada kayak couple therapy gitu juga ada. Kita ada pendekatannya beda lagi. Orangnya beda lagi atau memang kan ini udah spesialis lah. Kalau dokter kayak spesialis nih,
ini saya pegangnya yang klinis gitu kan. Sekarang di perusahaannya apa namanya perusahaannya? Indosecare, Indonesian Psychological Healthcare Center. Iya, Psychological Health Center ya, nama kliniknya. Nah di situ dia ada spesifik pasiennya. Kalau kira-kira masalahnya ini berarti ke psikolog yang ini gitu. Ada yang seperti itu, tapi sebenarnya semua bisa nanganin sih. Tapi kalau misalnya untuk yang couple therapy itu di kita memang udah ada beberapa psikolog yang certified untuk kasih terapi couple gitu. Oh jadi memang kalau yang couple ada sertifikasinya lagi ya, sehingga bisa lebih handle untuk mendamaikan ya. Tujuannya kan tetap mendamaikan kan? Mendamaikan. Ya definisi damai kan apapun itu ya. Kalau misalnya damainya adalah berpisah, ya begitu. Jadi nggak bisa juga menjanjikan oh pasti rujuk, nggak bisa. Jadi artinya damai di pribadi keduanya itu. Iya. Kalau memang ternyata harus terpisah tapi baik-baik ya kenapa enggak gitu ya, daripada disatuin tetap jadi berantem gitu ya. Kalau keputusan berdua kan itu haknya pasangannya kan. Oke. Nah kalau bicara psikolog nih ya, itu areanya apa aja tadi kan selain klinis tadi ada apa lagi tadi? Ada pendidikan, ada industri organisasi, ada sosial. Oh berarti kalau industri organisasi berarti itu jadi HR mungkin nanti larinya? Ya bikin misalnya kayak apa ya di perusahaan gitu, untuk recruitment selectionnya, kemudian untuk kayak gimana human kayak mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan ya gimana gitu sih. Kalau yang pasien yang dihadapi hanya orang tua atau dari remaja biasanya? Kalau aku sendiri dari remaja sampai dewasa. Oke, nah kalau yang Gen Z ya berarti kan termasuk ya. Nah ini kita bahasan Gen Z nih. Oke. Pertanyaan dulu sebelum Gen Z nih, lebih banyak pasiennya yang Gen Z atau ternyata yang lebih dewasa, Gen X mungkin, atau Gen Y? Kalau di klinik kami sendiri itu banyaknya usia dewasa yang produktif yang udah bekerja. 30 biasanya. Ke atas lah? Enggak, 25, 26, 27, 24 ke atas gitu. Tapi ada juga yang dari remaja gitu. Nah, berarti kan Gen Z nih ya. Itu biasanya apa aja sih masalah yang dihadapi oleh Gen Z sehingga perlu datang ke psikolog? Ya macam-macam ya. Kalau nggak, ya mungkin ada yang keluhan. Kalau dari aku sih gini, bukan karena dia Gen Z dia begini. Ya enggak, Gen X, Gen Y juga kayak misalnya keluhannya depresi. Ya Gen X, Gen Y juga bisa depresi kan gitu ya. Bisa mengalami depresi gitu. Tapi kalau misalnya kalau remaja biasanya keluhannya apa sih gitu. Ya macam-macam. Misalnya kayak mungkin ada masalah kecemasan atau misalnya ya moodnya tadi gitu. Misalnya moodnya depres seperti itu sih. Oh. Dan itu Gen Z kebanyakan di situ ya, isunya di mental ya urusannya, mental health atau kaitannya sama orang tua biasanya atau di pekerjaan biasanya. Case-nya yang dihadapi biasanya. Kalau case yang dihadapi itu macam-macam ya. Aku nggak bisa bilang bahwa kayak ini nih kebanyakan nggak bisa karena macam-macam banget. Gitu. Oke. Untuk menghadapi pasien kayak gitu gimana? Kan ketika datang mereka curhat kan berarti ya? Dibuka terus udah gitu dikasih rekomendasi apa gimana biasa sih? Biasanya saya nggak pernah ke psikolog soalnya. Nggak apa-apa. Jadi nggak kebayang nih. Saya nih kalau datang ke psikolog atau misalnya bawa anak nih ke seorang psikolog, biasanya apa sih yang dilakukan biasanya? Biasanya yang dilakukan apa? Yang pertama kita ngegali keluhannya dulu. Misalnya Kang Ridwan datang nih ke aku, pasti ada keluhannya kan? Kenapa sih Kang Ridwan datang nih hari ini? Ada keluhan apa nih yang mau disampaikan atau ada keluhan apa nih yang mengganggu seperti itu. Jadi pertama pasti kita ngegali keluhannya dulu, kemudian ngegali harapan kedatangannya, harapannya dari datang tuh apa gitu. Kemudian dari keluhannya itu nanti kita juga melakukan assessment, kita assess gitu ya, kita lihat apakah keluhannya ini bisa dijelaskan dengan diagnosis tertentu. Kalau ada diagnosis, kita akan lanjut terapi sesuai dengan diagnosisnya gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada diagnosis klinis gitu ya, misalnya memang ini ada permasalahan dengan pasangan, apa nih, apakah kita harus couple therapy atau misalnya kita konseling aja gitu. Jadi nanti ada apa ya, produk layanannya kan jadi berbeda-beda. Berapa jam satu sesi biasanya? Apa tergantung masalahnya? Sesi pertama biasanya 2 jam, sesi selanjutnya biasanya 1 jam.
Oh 2 jam lumayan ya. Berarti emang unek-uneknya semua dikeluarin gitu ya. Kan biar kenalan, tahu permasalahannya gitu. Terus biasanya ada pengisian kuesioner juga untuk membantu kita ngegali keluhan. Sampai nangis-nangis sering kayaknya orang gitu. Karena Ada kan yang beberapa. kebanyakan kan lebih ke bermasalah kan datang ke situ kan. Oke. Nah kalau kita ketika dia mengalami mental breakdown lah, kecemasan atau gitu ya, tipsnya apa sih kalau pengen self healing lah biasanya? Kan ini kan kalau karena spesifik ya, kan tiap orang punya masalahnya masing-masing. Tapi kalau bicara secara umum gitu, kan setiap orang tuh bisa diberikan tips lah. Kalau mereka punya kecemasan, kira-kira rekomendasinya ngapain sih di rumah gitu? Kalau nggak sempat ke psikolog lah. Kalau ini secara umum ya, nggak cuman kecemasan gitu. Kalau dari aku pastinya untuk ngejaga kesehatan gitu ya. Kesehatan tuh kan kalau kata WHO tuh kesehatan tubuh dan juga kesehatan mental. Jadi nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental kan katanya. Gitu. Jadi kalau dari aku ya yang basic tuh perlu kita perhatikan juga. Let's say kayak tidur. Gitu, tidur cukup. Oh iya, jadi tenang ya. Jadi tenang. Pernah kan Kang Ridwan mungkin kayak kita tidurnya lagi nggak cukup, terus kita kerja jadinya nggak fokus, nggak nyaman gitu ya, nggak fokus, nggak nyaman gitu. Iya. Mungkin atau misalnya makan juga perlu diperhatikan. Makan tuh bukan makan banyak ya, tapi makan cukup, makan teratur dan cukup. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita makannya cukup, kalau secara biologis badan kita kan juga berpengaruh ya. Coba pernah nggak kayak belum makan lapar terus kayak gampang banget marah-marah gitu misalnya. Iya, ada kan. Misalnya kan ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi gampang naik gitu. Gampang naik gitu ya misalnya kayak jadi kalau dari aku ya yang itu juga harus diperhatikan, yang umum-umum tuh harus diperhatikan. Kemudian kayak misalnya kegiatan olahraga, kegiatan bersosialisasi kayak gitu juga harus diperhatikan. Kalau ke psikolog tuh mahal gak sih? Ngomongin mahal atau ngomongin harga gitu ya. Iya. Kalau dari aku banyak banget sih pilihannya gitu. Banyak banget pilihannya. Range-nya harganya berapa? Kalau harga itu sangat bermacam-macam. Kalau misalnya dibilang mahal nggak? Oh nggak semuanya mahal kalau kita ngomongin mahal. Karena di puskesmas ada loh Kang Ridwan, ada psikolog klinis. Ada. Baru tahu saya. Tapi memang jarang berarti, tapi jarang kan? Nah, tapi memang nggak semua puskesmas sudah ada. Tapi sekarang kalau aku perhatikan dari tahun ke tahun itu nambah terus. Tapi ini dari dokter berarti, psikiater, apa emang psikolog? Psikolog. Oh, okay. Psikolog klinis gitu. Di beberapa puskesmas tuh udah ada. Oh, saya baru denger ya. Gitu. Karena masalahnya bukan hanya urusan kesehatan aja ya, urusan psikis juga. Iya, kan tadi dibilang kan, sehat tuh nggak cuma sehat fisik, tapi sehat mental juga. Betul. Tahu nggak ada psikolog di puskesmas? Nggak tahu kan? Oh, nggak tahu. Emang saya nggak pernah ke puskesmas juga sih. Ada. Jadi kalau ngomongin mahal, ya ada kan berbagai pilihan. Kalau misalnya saya jauh di kota saya nggak tahu kemana. Sekarang platform online juga udah banyak banget. Gitu di tempat aku kerja, di klinik aku juga menyediakan layanan untuk online gitu. Oh iya, ini pertanyaan selanjutnya nyambung ke situ sih. Kan ini juga ada online ya. Kalau di dokter tuh apa sih namanya, dokter teleconsultation gitu ya. Maksudnya konsultasi kayak gitu. Ini kan psikolog ini bisa nggak sih komunikasi lewat aplikasi kayak gitu, bisa juga ya? Artinya kan secara budgetnya kan orang akan berpikir ini lebih affordable lah daripada misalnya datang ke dokternya langsung. Ini kan ada yang jawab lewat chat. Bahkan kalau sekarang bisa pakai nanya ChatGPT gitu. Gimana nih tanggapannya nih? Kalau sebenarnya kalau misalnya melalui online bisa nggak? Jawabannya bisa. Gitu. Bisa, dan kalau dari riset dan pengalaman gitu ya, bahwa kalau misalnya melalui online, apakah kayak kalau lebih efektif melalui offline? Nggak juga gitu. Melalui online juga terbukti efektif gitu. Terbukti bisa dilakukan dan efektif juga gitu. Biasanya kalau online tuh kalau yang aku lakukan di klinik gitu, mungkin aku nggak via chat ya, tapi aku lebih ke via video call gitu. Jadi bisa tatap muka juga. Bisa video call juga. Ya. Udah ada aplikasinya maksudnya? Pakai layanan video call gitu. Okay, aku tawarkan ini bisa melalui ini, melalui ini. Okay. Mobil yang mana? biar lebih dapat ya. Kalau video call kan lihat ekspresinya. Ya. Kayak gitu.
Pernah nanganin yang sempat, mohon maaf, mau bunuh diri? Pernah. Pernah. Dia datang, karena kalau nggak datang dia bisa jadi bunuh diri gitu ceritanya. Pernah, dan pernah juga yang udah sempat percobaan juga udah pernah. Gitu. Dia udah percobaan? Udah. Baru datang? Iya. Setelah percobaannya gagal? Iya, ada beberapa yang seperti itu. Oh, untung masih sadar ya. Ya kan bisa jadi nggak sadar ya udah nggak mungkin konsultasi lagi gitu kan. Ini udah keburu sadar dan karena gagal mungkin dia ingin memperbaiki, dia datang. Iya, akhirnya datang gitu. Karena kan sebenarnya kalau dari psikologi sendiri, kalau kita punya pikiran untuk bunuh diri aja itu bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang biasa ya. Berarti kan kita mungkin lagi pada kondisi yang kita lagi nggak baik-baik aja. Bahkan banyak yang bilang kalau misalnya suicide itu atau kayak percobaan bunuh diri itu biasanya kayak a cry for help gitu. Sebenarnya orangnya minta bantuan. Iya, sebenarnya orangnya butuh bantuan. Cuman karena dia merasa tidak ada yang bisa membantu, sehingga itulah yang jalan yang dipilih. Menarik ya. Nah sekarang kalau saya baca kan ada studi Harvard ya yang mengatakan bahwa orang yang terlalu sering scroll medsos itu dia bisa meningkatkan risiko depresi sampai dengan 70%. Nah artinya nih kan apa yang terjadi tuh ketika dia scroll itu, kok kenapa jadi depresi ya orang? Apa karena seneng ngelihat sedih ngelihat kesenangan orang lain gitu. Tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Nah sebenarnya itu kan perlu baca penelitiannya lebih lanjut gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya orang makin banyak nge-scroll, berarti kan orangnya dengan handphonenya aja. Mungkin harusnya pergi keluar, mungkin jadinya kalau banyak nge-scroll gitu ya. Ibarat kita kalau di dalam gini deh, kita di dalam rumah aja seharian, di dalam kamar seharian. Bayangin Kang Ridwan kalau kita di kamar seharian, nggak keluar kamar tuh, moodnya gimana? Enak nggak? Nggak enak. Hah? Capek juga, nggak enak kan rasanya gitu. Nah berarti kan kalau misalnya, berarti kan kitanya jadi lebih pasif, nggak ketemu orang, nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, nggak kena matahari, hanya dengan handphonenya aja, badan kita juga nggak bergerak, mungkin pikiran kita kemana-mana gitu. Jadinya ya lebih nggak baik untuk kesehatan dirinya. mental kita gitu. Ya emang kalau kayak oke deh ini pengen libur gitu, ketika liburan main handphone doang, lama kelamaan kesal juga. Kalau udah 6 jam main scroll nggak berhenti. Kesel juga gitu kan. Padahal tadi ya walaupun kalau dari aku ya kalau seharian mau istirahat ya nggak apa-apa. Gitu, kita kan juga dalam mendiagnosis kan ada apa ya? Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nggak segampang itu sebenarnya untuk ngediagnosis. Gitu, kayak misalnya kayak saya depresi ya, saya seharian loh nangis loh karena misalnya hewan peliharaan saya habis nggak ada gitu, hewan peliharaan saya mati loh, wajar dong kalau misalnya kita nangis, apalagi kalau misalnya kita dekat banget sama hewan peliharaan kita gitu. Itu belum masuk depresi dong, diberikan ruang gitu. lah, silakan iya nangis. boleh gitu. Tapi kan ya lihat lagi kayak misalnya kalau masuk kategori insomnia tuh nggak bisa tidur berapa lama gitu kan, ada tenggat waktunya kan di kriterianya itu. Tapi kalau misalnya kayak sehari nggak bisa tidur, ya belum insomnia dong. Iya. Kalau udah berhari-hari. Ya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi gitu. Oh, dan itu kan ilmunya yang tahu seorang psikolog kan. Artinya mungkin kalau bicara langsung pakai ChatGPT juga bisa membantu ya. Tapi bisa. Kan mungkin karena datanya entah dari mana diambil, bisa jadi nggak terlalu valid ya. Ya gitu. Dan apa ya? Beda lah ya kalau misalnya manusia dengan manusia sama manusia dengan mesin. Walaupun kalau dari aku itu nggak sepenuhnya hal yang buruk gitu, bukan sepenuhnya hal yang buruk. Aku nggak against terhadap hal itu gitu. Cuman mungkin akan ada perbedaannya ya. ChatGPT kan kadang lupa, kadang ada salah-salah sedikit. Ya gitu. Banyak salah juga ada berapa kali tuh. Misalnya dia udah pernah ngejawab sesuatu kan, terus saya cek kok kamu jawabannya beda yang di atas. Ada inkonsistensi juga kadang, ya bisa salah juga ya. Bisa salah juga gitu. Artinya nggak bisa dijadikan acuan ya, tapi membantu juga bisa ya. Bisa. Nah kalau ini kan kita ngomongin ke psikolog atau psikiater ya. Kadang banyak orang juga yang kadang mungkin ketika udah kritis nih baru datang. Kan biasanya mungkin kalau masalahnya sepele kayak gitu kan, dia ya biasa-biasa aja. Tapi ketika udah kritis, udah memuncak, dia baru mencari atau meluangkan waktu. Apakah memang perlu seperti itu, baru hampir kejadian nih, udah kritis baru datang, atau gimana nih batasan kita perlu ngadep ke psikolog gitu? Kalau dari aku ya nggak
apa ya? Ya sangat bisa dipahami juga gitu, baru udah sangat mengganggu baru datang. Karena kan mungkin kadang-kadang pas awal ngerasanya bisa mungkin nanti mungkin ini hilang, mungkin nanti ini bisa ditanganin sendiri gitu. Tapi kemudian kalau dari aku kapanpun butuh bantuan ya nggak apa-apa datang gitu. Misalnya kita ngerasa baru nggak enak sedikit, ya biar dapat bantuan profesional. Kalau kita rasa kita butuh gitu. Walaupun kalau dari aku, kalau misalnya udah sangat-sangat terganggu, gangguannya udah lebih berat gitu, baru datang itu gimana? Ya kalau dari aku memang kalau misalnya udah berat pasti penanganannya sama-sama dua-duanya bisa ditangani. Cuman mungkin kalau berat sama yang ringan itu kan pasti lebih sulit penanganan ketika ya, udah berat gitu. Mungkin prosesnya butuh lebih lama, mungkin sesinya butuh lebih sering kayak gitu-gitu sih. Oh iya, kadang nggak cukup satu sesi ya datang itu ya? Iya. Berulang-ulang ya? Iya. Mingguan atau bulanan biasanya? Tergantung tergantung kasusnya? Tergantung kasusnya, biasanya mingguan, ada yang per 2 minggu gitu. Tapi rekomendasinya biasanya nggak terlalu lama sih, karena kalau misalnya lama gitu ya susah juga kan kita nge-track PR-nya. Lupa deh. Terlalu banyak keluhannya juga, nanti kan udah ada keluhan yang baru, yang apa gitu sih. Oh, jadi misalnya beberapa sesi gitu atau sampai dengan terlihat sudah kayaknya udah bisa mengatasi sendiri. Iya. Barulah dilepas gitu ya. Atau kayak tujuan kedatangannya udah terpenuhi, keluhannya udah mulai hilang gitu baru. Nah, terus yang datang ke psikolog atau psikiater nih, kadang kan asumsi kebanyakan awam ya. Nih kayaknya dikira mau jadi orang gila bagaimana gitu ya. Betul ya? Masih banyak yang berasumsi kayak gitu. Atau saya aja yang berpikir gitu. Banyak yang takut stigma seperti itu. Tapi kalau aku balikin lagi. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kenapa kita kalau demam nggak malu? Kalau tifus kita nggak malu. Kalau influenza kita nggak malu. Tapi kalau misalnya gangguan mental kita malu. Toh gangguan mental itu ada ratusan, gitu. Banyak ya? Ada banyak. Kita nggak bisa tidur, insomnia masuk loh ke dalam mental disorder, gitu kan ada banyak. Gitu. Jadi kalau dari aku nggak perlu takut stigma, nggak perlu malu gitu, karena toh kita datang ke profesional untuk mendapatkan bantuan, ya pastinya kalau kita mau keluhan itu jadi hilang gitu. Karena kan kalau ngatasin sendiri nggak bisa nih, makanya datanglah gitu ya. Jadi bukan berarti dicap kayak orang gila atau orang bermasalah gitu ya. Bukan, kayak kita juga psikolog psikiater itu kan mendiagnosis untuk terapi ya. Kita kasih diagnosis terus kita kasih juga kan terapinya. Gitu, bukan kayak kamu diagnosisnya X, bye bye gitu kan nggak gitu. Justru kita tawarin nih treatmentnya ada yang ini yang akan dilakukan, ini diharapkan bisa mengurangi keluhan seperti itu. Termasuk berapa lama pertemuan. Jadi dari awal mungkin disampaikan gitu ya. Kalau ini kan soal kecemasan ya, kebanyakan kan gitu ya terkait karena klinis ya kaitannya. Kalau ke anak nih pengen bagus nih, perlu ke psikolog bisa nggak sih? Bukan ya? Ketika ada masalah aja ya kalau psikolog itu? Nggak juga sih, kan bisa juga kalau misalnya ke psikolog anak mau konsul tentang tumbuh kembang ya, itu kan bisa kembang juga. Misalnya gitu. Ini anak saya nih kedepannya bisa jadi apa gitu, psikolog bisa itu juga kan ya? Itu kan juga ada kan, kalau itu ada tes minat bakat untuk mengetahui minat dan bakat anak, itu ada kan? Psikolog juga, itu psikolog pendidikan. Oh makanya gitu. Pendidikan. Oh tadi kan kalau klinis lebih ke gangguan. Iya, kalau di tempatku nggak ada untuk tes minat bakat gitu, untuk saat ini belum ada gitu. Tapi di klinik lain kan ada. Oh iya, tes minat bakat tuh memang psikolog juga, tapi lebih ke pendidikan. Ini anaknya nih kayaknya lebih cocoknya di bidang apa? Itu psikolog juga ya jatuhnya. Jadi bukan berarti kalau ada masalah aja ya, ketika ada tujuan pun bisa. Bisa. Artinya kan ini orang profesional yang membantu ya kan orang-orang yang punya tujuan tertentu. Kalau tadi pendidikan lebih ke punya goal tertentu, atau tadi ya punya kecemasan dan lain-lain gitu ya. Bisa seperti itu ya. Terus kalau bicara pasien nih yang datang, kan ada yang keinginan sendiri, ya. Ada yang dipaksa juga, ya kan? Ada yang tunjuk-tunjukkan gitu. Itu biasanya ada beda nggak dari segi penanganan ataupun hasilnya? Biasanya gimana? Kalau pasti kalau dari aku gini, kalau misalnya keinginan sendiri pasti mungkin jadi apa ya? Mungkin dalam menjalani terapinya gitu mungkin akan berbeda juga kan kalau orang yang mau sama orang yang dipaksa gitu. Tapi kalau dari aku ya
kita coba dulu lah. Kalau misalnya dipaksa gitu ya kita coba dulu gitu ya, dengan catatannya aja bahwa memang di awal memang dia nggak mau gitu ya, mungkin perlu edukasinya lebih banyak gitu misalnya. Oh, kalau yang dipaksa dia lebih pelan ya? Misalnya ya karena kan nggak mau dia? Nggak mau gitu. Belum mau membuka diri? Belum mau gitu. Triknya gimana nih biar orang mau membuka diri? Nah ini kan termasuk kayak orang mau curhat kan? Ya kan gimana caranya dia mau curhat terbuka mungkin ya? Kan sama ya di masyarakat juga kan kadang ada orang itu kalau wanita itu kan 20.000 kata tuh. Kan dikeluarin semua unek-uneknya, bahkan kalau namanya wanita tuh didengar aja katanya gitu kan. Nah ini kan sama aja kan seperti curhat ya gitu, curhat tapi memberikan solusi karena tujuannya kan secara profesional membantu orang kan gitu ya. Nah itu gimana caranya supaya ya ini siap bisa tahu untuk tips masyarakat juga ya, supaya orang itu mau terbuka sama kita. Kalau yang pertama pasti dia nggak mau terbuka ada alasannya juga gitu. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada keraguan-raguan. Mungkin itu perlu dicari dulu kenapa nggak mau, apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia pikirin gitu. Kemudian dari situ baru kita bisa kasih gitu, bisa kasih edukasi apa yang akan didapatkan, seperti apa, bahwa kalau misalnya ada hal yang salah dipahami juga kita perlu sampaikan gitu, bahwa kayak ya ini misalnya nggak mau ke psikolog ya karena tadi ngapain, orang saya nggak kenapa-napa kok, saya nggak kenapa-kenapa kok, orang saya nggak gila gitu misalnya kan, tadi kan banyak stigma yang seperti itu ya, dijelaskan yang kayak tadi gitu, bahwa ya gangguan mental itu kan berbagai macam, ada yang ringan sampai yang berat, kalaupun kita diagnosis itu buat treatment, jadi untuk menghilangkan permasalahan yang mungkin saat ini ada, seperti itu sih. Jadi pelan-pelan masuk edukasinya sampai nanti paham dan mau juga kan pasti kalau terbuka. Kalau dia lihat ada hal baik buat dirinya gitu sih. Oke. Nah ini kan sebelum kritis ya bisa dibilang, orang itu kan ada gejala ya. Nah sebelum sampai ada gejala, pengaruh juga berarti ya lingkungan terdekat untuk mau mendengarkan, karena mungkinkah masalahnya itu salah satunya itu karena dia mau ngomong nggak ada orang untuk mau mendengarkan, seperti tadi kan cerita orang yang bunuh diri kan, dia itu kayak jalan terakhir karena nggak ada orang yang mau mendengarkan. Apakah dengan adanya lingkungan terdekat ya, baik orang tua ataupun ya keluarga ataupun teman yang mau mendengarkan dia gitu keluh kesahnya, itu membantu dia juga atau gimana? Kalau support dari lingkungan sosial pasti membantu, dari yang punya sama yang nggak punya itu pasti membantu. Tapi mungkin aku klarifikasi sedikit, bisa juga bukan karena nggak punya lingkungan sekitar, mungkin lingkungannya ada siap mendengarkan tapi individunya nggak siap, itu juga bisa loh. Oh dianya nggak siap untuk cerita? Iya, atau dianya yang takut untuk cerita, itu bisa juga gitu. Jadi kadang-kadang ya memang permasalahan psikologi seperti ini kompleks ya. Unik tiap orang gitu, unik. Jadi kalau aku bilangnya kayak kita tuh kalau sesi tuh seperti kayak ngupas bawang. Mungkin sesi pertama kita nemunya yang sebelah sini, terus nanti sesi kedua kita menemukan sesuatu hal lagi. Nangis-nangis dong kalau ngupas bawang. Iya, ngupas bawang makin dalam kan berlapis-lapis. Oh iya, banyak lapisannya ya. Sambil nangis juga berarti ya. Kalau sekarang kan sebagai ibu juga ya. Seberapa jauh sih? Karena saya sering dengar juga ya, ada orang tua itu jadi psikolog tuh senang, salah satunya memang untuk anak juga, gitu. Seberapa berperan ilmu ini untuk membantu anak sendiri? Kan punya anak ya? Punya, baru punya anak baru 1. Berapa tahun? Sekarang 2 tahun. 2 tahun ya. Seberapa besar nih perannya nih untuk anak? Seberapa besar perannya buat anak ya pasti membantu ya apa yang dipelajari gitu, kayak anak dan suami berarti. tapi berbeda. Jadi korban nih suami. Tapi berbeda loh kalau misalnya sama suami sendiri juga, bahkan kadang-kadang suami kayak, kamu jangan ngomong-ngomong begitulah, ini aku tuh, kamu jangan kayak lagi kerja lah, suamiku pasti bilang gitu. Saya bukan pasien. Iya pasti suamiku bilang, aku tuh bukan klien, bukan pasien, jangan ngomong-ngomong begitulah. Kalau nggak suamiku suka bercandain, aso tahu gitu sih. Tapi kalau misalnya ilmunya ya pasti berguna gitu, walaupun kalau dari aku saat kita alamin sendiri gitu, kadang kalau misalnya
sebagai profesi itu kita bisa objektif, tapi kan susah ya kalau misalnya suami sendiri, anak sendiri gitu. Ya ibaratnya kan kalau dokter juga nggak nyembuhin diri sendiri. Kalau sakit juga dia tuh ke dokter lain. Tukang cukur rambut kan iya kan nggak nyukur sendiri gitu sih. Walaupun kalau dari aku ilmunya kepake nggak pasti kepake gitu. Mungkin kayak kalau aku udah mulai nggak sabar atau apa kayak oke tahan dulu oke mundur dulu gitu. Psikolog juga manusia ya. Manusia doang. Kok ilmunya kata suami kok ilmunya nggak diterapin gitu. Gitu. Oh berarti untuk anak ini membantu juga. Juga. Apakah semangat ini karena memang ujungnya jadi profesi yang disenangi atau memang karena lain nih antara memang profesi yang dijalani dengan kebutuhan ke depan terutama rumah tangga? Kalau gimana tuh ya pertanyaannya? Ini kan gini ya, ini kan kita nggak ngomongin public figure ya, ini kan dari public figure berubah menjadi profesi. Nah ketika jadi profesi ini kan seolah-olah menikmati sekali kan gitu ya, sehingga kayaknya nggak terlalu sering muncul kalau sekarang ya, betul ya? Koreksi, lebih banyak di psikolognya gitu kan. Nah berarti kan enjoy di situ, saya memahaminya ya kan. Apakah memang ketika enjoy di sini itu karena memang profesinya yang oke, sesuai dengan keinginan saya, atau memang ada faktor keluarga juga, artinya oh ya saya nih punya anak, oh ternyata ini bisa dipakai nih buat anak saya, dipakai nih buat suami saya gitu, dibaca-baca lah suaminya juga. Tapi kan kalau aku kan ingin jadi psikolog klinis bahkan sebelum punya anak dan sebelum punya suami. Jadi memang dulu kan memang goalsnya pengen kesini nih gitu. Tapi bawa ilmu yang dipelajari kayak dulu mungkin pas kuliah belajar tentang psikologi perkembangan, yaitu membantu aku memahami untuk memahami anakku juga. Misalnya kayak dia lempar-lempar barang, dia marah-marah gitu. Anakku kan toddler sekarang. Terus kayak banyak kayak orang di sekitar aku kayak, kok anakmu marah-marah kok kayak gitu sih. Tapi kan ya dia masih di umur 2 tahun. Dia belum bisa untuk meregulasi emosinya. Dia memang masih butuh belajar. Jadi di situ aku bisa kayak ya aku bantu untuk kayak kamu marah ya, kamu kesel sama mama karena ini ya gitu kan. Itu kan kita bantu kan supaya dia bisa lebih paham juga apa yang dia rasa gitu kan. Jadi kalau menurutku ilmunya sangat-sangat membantu gitu untuk keseharian. Tapi kok dulu main sinetron sekarang jadi psikolog, kedepannya gimana nih gitu. Aku sih nggak pernah bilang kayak aku tidak mau main sinetron lagi, aku tidak mau syuting lagi, aku nggak pernah bilang begitu. Memang kalau sekarang ya karena aku habis anakku baru 2 tahun, kemarin juga ya menyusui apa-apa, jadi ya mungkin nggak bisa syuting yang kalau syuting itu kan dari pagi sampai malam di lokasi syuting gitu. Jadi dan aku juga ada praktek psikolog untuk saat ini ya yang lagi dijalanin ini. Mau kuliah lagi guys. Iya. S3 gitu. Makin padat ya. Terus lanjut. Gitu. Jadi kalau dari aku ya nggak menutup kemungkinan kalau nanti ada tawaran dan aku mau balik ya mungkin bisa gitu. Tapi untuk sekarang sebenarnya kalau ditanya kok nih Mas jarang syuting sih, ya karena jadwalnya nggak padat juga. Jadwalnya nggak ketemu. Kalau misalnya harus syuting stripping ya saat ini belum bisa. Tapi kalau hari ini kita syuting ketemu Kang Ridwan podcast ya bisa siang-siang ini. Nanti nyempil. Nanti nyempil, tadi pagi praktek, nanti sore praktek lagi gitu kan bisa disempilin gitu sih. Selama ada jadwal kosong ya. Karena kan ini lebih fleksibel mungkin ya. Iya. Makanya seneng di sini. Dulu tuh aku juga kayak kenapa aku pengen jadi psikolog klinis? Aku kan dari dulu udah syuting. Kalau bisa dibilang ya dari SMP ya gitu. Dulu tuh syuting tuh setiap hari, pulang sekolah syuting gitu. Tapi itu kalau lagi sibuk. Kalau lagi nggak sibuk, ya udah nggak ngapa-ngapain, sekolah aja gitu kan. Bisa kayak 1 bulan nggak ada syuting, 2 bulan nggak ada syuting gitu. Nah aku mikir kalau buat kedepannya, kalau syuting kan kita sekalinya ada terus, tapi nanti nggak ngapa-ngapain, nggak ada gitu kan. Makanya kan banyak juga misalnya public figure atau artis yang punya kerjaan lain juga gitu. Nah, kalau aku pas banget aku kuliah psikologi dan aku senang loh. Kenapa aku nggak jadi psikolog? Aku tuh dulu mikirnya, kalau jadi psikolog kan praktek waktunya juga bisa diatur. Walaupun sekarang pas udah praktek, wah ternyata sibuk juga ya. Karena waiting list, pasiennya waiting list. Gitu. Ternyata sibuk juga ya gitu. Padat juga ternyata gitu. Walaupun ya dulu aku pikirnya kayak bisa diatur, mungkin bisa. Tapi kan ternyata susah ya kalau misalnya kayak gini ya nggak bisa sambil syuting kalau lagi kerja begini gitu.
syuting stripping lah setidaknya itu tidak bisa. Tapi kalau syutingnya 1 hari 2 hari mungkin masih bisa. Nah ya masih bisa diluangkan lah, diatur jadwalnya. Karena kan kalau jadi psikolog ini self employ kan, jadi artinya ketika kerja dapat uang, ketika nggak kerja nggak dapat uang. Karena belum punya bisnis yang murni bisnis dibangun sendiri kan ya. Jadi waktunya itu memang terbatas ya. Jadi itu yang agak repot ngatur waktu mungkin ke situ ya. Iya, tapi sebenarnya di klinik juga aku ngurusin riset-riset psikolog juga sih. Aku sebagai Director of Research and Development juga. Waduh, gitu. Makanya lanjut S3 ya ya sekarang. supaya belajar risetnya lebih dalam. Iya, udah lebih dalam terus ngerjain tugas S3-nya sekalian. Gitu. Oh gitu ya, nyambung ya. Wah. Oke, nah ini kan terus kalau kita ngomongin anak remaja nih, anak remaja ya, pendekatan psikologis apa yang tepat dilakukan oleh orang tua untuk anak remaja itu biasanya? Kalau menurutku untuk anak dan kayak orang tua dan anak remaja itu kan memang challenging ya. Kalau pusing kalau remaja itu. Remaja, soalnya kalau remaja tuh dibilang dewasa ya masih anak-anak, dibilang anak-anak, tapi dia udah gede, udah dewasa juga gitu ya. Jadi emang masa peralihan gitu. Tapi kalau aku selalu bilang ya remaja tuh memang walaupun katanya udah gede ya, udah bisa mandiri, udah bisa mereka tuh tetap butuh guidance orang tua. Jadi ya jangan lepas sebagai orang tua, tapi juga jangan dipegangin terlalu kenceng. Karena nanti kan mereka kan udah udah punya udah bisa sendiri gitu. Tapi kalau dari aku justru di situ peran orang tua tuh lagi penting-pentingnya gitu. Jadi usahakan untuk tetap bisa kayak tetap bisa ngobrol gitu. Walaupun kan kalau misalnya sama anak remaja tuh kadang-kadang banyak yang datang terus orang tuanya mungkin bilang ke aku, aduh gimana ya, saya tuh setiap ngomong sama dia tuh berantem gitu. Saya bilang juga ya gimana ya kalau banyak itu. Setiap ketemu berantem kan kita gimana mau bisa komunikasi gitu. Jadi mungkin ya sebagai orang tua juga ya harus cari komunikasi yang tidak berantemnya tuh harus diperbanyak. Titik temunya dicari ya. Jadi bisa sambil mendengarkan. Jadi bisa saling mendengarkan, bisa masuk juga gitu. Mungkin kalau anak remaja nggak suka modelnya dikasih tahu terus-terusan, dinasehatin setiap ketemu, nggak mau dengar. Tapi mungkin kalau misalnya kayak didengerin dulu, diiyain dulu, tapi kayak sambil dikasih opsi, dikasih arahan, itu kan mungkin lebih masuk, lebih mau gitu. Iya, emang saya juga anak udah mulai remaja nih satu masuk kelas 1 SMA lah kalau sekarang. Jadi waktu SMP ibunya terus semua yang ngurusin. Saya bilang udah SMA, udah biarin lah anaknya ngerjain sendiri. Bilang saya ataupun istri nggak akan ngerjain yang tugasnya dia. Tapi kalau butuh bantuan bilang gitu. Jadi dimulai dipupuk kemandiriannya. Udah tepat belum kayak gitu? Nah sambil konsultasi nih. Kalau ditanya udah tepat atau belum? Udah tepat, tapi yang penting ada komunikasinya. Ya sekali-kali tanya lah, kayak misalnya gimana, ada kesusahannya nggak, kamu butuh bantuan nggak, ada yang kamu butuhin nggak, gitu. Jadi biar kayak susah nggak dibantuin kan gitu kan. Kadang-kadang kalau orang tuanya nggak mendekat, mungkin anaknya juga nggak proaktif gitu kan, jadinya nggak ada kesusahan sendiri, stres sendiri gitu kan. Jadi ngerasanya ya, jadi kalau dari aku ya tetap komunikasikan aja. Ya emang sering di-remind juga sih, Kak kalau butuh bantuan apa bilang gitu, karena udah dilepas gitu. Kalau dulu kan ibunya sibuk ikut ngeprint dan sebagainya, ngeprint tugas ya, karena waktu SMP kan masih dibantu. Tapi udah SMA udah kerjain sendiri. Ujungnya dia kalau lagi nggak bisa minta tolong temannya. Artinya dia melakukan mekanisme sendiri ujungnya. Karena kan udah remaja kayak gini lebih susah ya ngasih masukannya ya. Kalau nggak ngobrol tuh beda kan. Kalau nggak ngobrol, makanya kalau misalnya setiap ngobrol kita berantem, nah mungkin dilihat dulu tuh, perbaiki dulu komunikasinya, jangan perbanyak dulu yang nggak berantemnya, supaya bisa saling ngedengerin. Ya ibunya yang pusing. Kalau bapak-bapak kan biasa lebih kalem ya, kalau bapak-bapak biasanya. Tapi kalau ibunya kan lebih merasai mungkin anaknya gitu. Jadi kayak kalau saya lihat anaknya agak pusing, emaknya yang pusing. Banyak terjadi kayak gitu ya. Banyak. Atau kayak misalnya, aduh dia kok gini, tapi ibunya juga mau ngelepasin, nggak tega. Itu kadang tantangan juga kan. Banyak. Nggak tega gitu. Sedangkan ya kadang-kadang ada part-part dimana harus tega sedikit. Tega juga kan bukan buat supaya kasih ruang juga anak supaya belajar. Kalau kayak tadi gitu, semuanya mamanya ngerjain. Loh, anaknya nggak ada ruang belajar. Nanti kalau anaknya nggak bisa, marah lagi orang tuanya. Kok kamu nggak bisa sih? Tapi anaknya nggak dikasih
ruang belajar gitu. Diberikan ruang belajar untuk dia bisa mengerjakan tugas secara mandiri ya. Bahkan untuk anaknya bikin salah. Nah, iya, kadang-kadang betul. misalnya kayak anaknya terlambat, orang tuanya marah-marah. Ini anak saya mau terlambat nih, anak saya mau terlambat. Marah-marah. Anaknya juga sebel dimarahin terus. Besoknya begitu lagi. Ya mungkin kalau udah begitu, ya kasih aja anaknya terlambat. Ntar kan dia yang ditegur. Iya, betul. Dia yang dapat hukuman dari sekolah, jadi dia juga belajar. Iya, kadang ibunya suka pusing gitu. Saya bilang udah biarin, anaknya akan merasakan, anaknya yang belajar. Dari situ dia akan berpikir dan mencari cara lain kan gitu ya. Habis itu dibantuin lagi kalau dia kesusahan. Tuh gimana kan kamu terlambat hari ini. Iya. Bahkan saya pernah bilang udah bikin kesalahan apa hari ini. Jadi dulu beberapa kali, kalau sekarang udah agak jarang ya. Kalau dulu sering gitu ya. Karena saya pernah dengar juga katanya bagus juga polanya tuh. Jadi dia bilang, ditanya nih, hari ini udah melakukan kesalahan apa? Kenapa? Karena anak itu kan belajar dari melakukan kesalahan. Yang jangan itu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kan. Kayak di kita punya pekerjaan aja ya. Ketika bekerja kan nggak apa-apa dong tim saja melakukan kesalahan. Bahkan bahasanya itu fail fast, fail differently. Jadi cepat jatuh ya, tapi jatuh dengan cara yang berbeda. Lu jangan melakukan kesalahan yang sama ya kan. Keledai, nggak salah kan keledai? Bukan kedelai gitu. Bukan kedelai. Keledai aja kan tidak jatuh di lubang yang sama, apalagi kita gitu. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Itu kan di perusahaan sama, dan anak pun banyak belajar kan dari situ ya gitu. Oke. Nah, kalau bicara belajar nih kan, ini sambil nanya aja lah, ngobrolin anak juga nih. Kalau batasannya dari usia berapa nih Mas pasiennya? Remaja, kalau aku pegangnya remaja sampai dewasa. Aku nggak pegang yang remaja anak-anak. tuh dari usia berapa? Kalau ditanya remaja dari usia berapa, itu ya macam-macam ya. Kalau remaja itu kan ya tergantung definisi yang dipakai, tapi kan biasanya kayak 16 tahun ke atas ya. Tuh biasa udah plus remaja. minus lah ya. 15-16 tahun udah dibilang remaja. Tapi sebenarnya ya. kalau misalnya kayak Nimas ada nggak menangani kasus yang misalnya usianya 13 tahun, 14 tahun? Iya, aku pernah, tapi memang kasusnya kasus klinis gitu. Jadi penanganannya pun ya sama gitu. Misalnya ya, kita misalnya sebut aja diagnosisnya misalnya depresi. Ya penanganan depresi itu kan sama gitu sih. Jadi tetap bisa dilakukan gitu. Tapi aku nggak menangani yang usianya masih anak-anak, SMP ke bawah lah ya yang gitu. anak-anak gitu. Nah sekarang kalau bicara itu kan di SMA tuh masih ada kan bully-bully kan. Sehingga orang tuh cemas lah anak tuh. Sehingga orang tuanya ikut stres, sehingga konsultasi kan gitu ya. Nah untuk menangani yang seperti itu kan banyak ya, mungkin nggak punya kemampuan untuk datang ke psikolog misalnya gitu kan. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh orang tua untuk tahu dulu ya, tahu anaknya dibully mau terbuka. Kan ada juga anaknya dibully di sekolah tapi nggak pernah cerita si anaknya karena dia melihat mungkin ada hambatan lah gitu ya, dia nggak mau cerita. Kan kalau orang tuanya mau dengar, orang tuanya terbuka sehingga anaknya mau cerita, ketahuan masalahnya kan. Di situ dicari solusinya. Nah, supaya anak itu bisa terbuka bahwa ada kejadian dibully di sekolah sehingga bisa dicari solusi, itu apa sih pendekatan? Apakah cukup ngobrol terus kayak gimana yang tadi sempat disampaikan atau gimana sih sebetulnya? Ya kan kalau kenapa bisa cerita ya karena nyaman. Gitu. Kenapa nyaman? Ya macam-macam kan. Satu kayak kita sering ngobrol, satu memang ya ada kedekatan emosional, namanya kita orang tua anak kan pasti sebenarnya gimana pun ada kedekatan emosionalnya, seperti itu sih. Jadi kalau dari aku ya balik lagi ya mungkin juga kan sebagai orang tua pasti tahu lah kalau misalnya sesuatu terjadi sama anak itu kan, mungkin kalau kita sering lihat kalau dia lagi sedih, dia lagi apa kan kita bisa kok agak diem ya, kok beda ya hari ini ada apa gitu kan, mungkin bisa kayak masuk dari situ gitu. Nah kalau udah dibully kayak gitu kan jadi kecemasan ya. Ini kan termasuk psikolog klinis juga kan. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ataupun oleh anak itu kalau dia mau self healing di rumah kayak gitu? Kalau ada kejadian dibully nih, kan anaknya cemas, ada dong yang konsultasi, ini anak gua nih dibully di sekolah, mungkin ibunya cerita, karena itu kan faktor eksternal nih yang kadang kita nggak bisa langsung datangin, ya kamu ngebully anak saya, yang nggak boleh kan, nggak bisa gitu juga kan, datang ke sekolah nih urusannya sama sekolah panjang lebar. Tapi kan di internalnya kan ada yang bisa dilakukan kan, misalnya saya sebagai orang tua
ya mungkin ngajak ngobrol anaknya, melakukan healing. Apa sih yang tepat? Kan ini persepsi saya kan, ngajak healing, ngajak ngobrol gitu. Kira-kira yang tepat seperti apa sih supaya secara beban mentalnya nggak seolah-olah dia nggak terlalu beban dibully gitu. Oke, kalau misalnya udah dibully gitu ya, sebenarnya ini balik lagi sangat tergantung pada kasusnya. Kasusnya seperti apa, gitu. Dibulinya tuh seperti apa? Kita juga perlu tahu. Mungkin sebagai orang tua ya bisa jadi temen ngobrol untuk anak, kemudian ya bisa ajarkan skills yang bisa untuk jaga dirinya anak. Misalnya gimana kejadiannya. Oh kalau next time seperti itu mungkin ini yang kamu bisa lakukan. Kan itu seperti itu bisa. Jadi setidaknya kita jaga dari anak kitanya gitu. Kalau misalnya nanti tidak bisa kita tangani, ini juga udah ya mungkin kita perlu aksi yang lain gitu. Misalnya ya perlu berkoordinasi dengan pihak sekolah gitu, mengkomunikasikan. Karena ada kalanya perlu ya ke sekolah Ada kala karena kan kalau bully itu kan juga nggak bisa dong ya kita tanganin sendiri gitu. Ujuk-ujuk kita nyamperin temen anak di sekolah itu kan nggak mungkin. Orang tuanya nanti turun. Nggak mungkin. Atau misalnya kita cuman misalnya kita pasti kan bisanya dari anak kita sendiri gitu. Dari anak kita sendiri pasti kita coba untuk bekelin. Tapi kalau misalnya perundungan tetap terjadi terus menerus gitu kan, mungkin pihak sekolah kan sebenarnya perlu tahu bahwa ada hal ini yang terjadi gitu. Atau misalnya masih terus-terusan juga, ya apalagi opsi yang bisa dilakukan. Apakah kayak memindahkan? Banyak orang tua yang akhirnya kan memindahkan gitu kan, itu pasti udah dengan pertimbangan yang macam-macam lah gitu. Ya, ada sih yang saya pernah dengar teman, bahkan ada ya negatif lah ya, hubungan yang tidak bagus negatif sehingga dipisah, suruh pindah sekolah ujungnya gitu ya. Itu mungkin cara alternatif memutus ya. Iya gitu. Tapi kan kalau sebenarnya kan caranya ada banyak lah gitu. Kalau dari aku cara ada banyak. Gimana kalau misalnya mau untuk mendukung pemulihannya anak, ya bisa datang ke profesional. Ke profesional tuh ya bisa macam-macam, bisa ke psikolog klinis, bisa ke konselor, bisa konseling di sekolah, macam-macam sih pilihannya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, nggak kerasa udah mau habis nih. Kira-kira kalau misalnya nih harus memilih salah satu yang wajib diketahui ya oleh orang gitu tentang kesehatan mental, apa kira-kira tuh? Itu tadi, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Oke, dari pikiran dulu ya. Iya. Ya, mental tuh pikiran kita kan. Mental tuh ya mental gitu ya, keseluruhannya. Kan. Keseluruhan gitu. Jadi nggak cuma fisik tapi yang mental kita juga. Gitu. Jadi kalau mental udah nggak benar, nggak bisa olahraga, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin fisiknya baik-baik aja, tapi nggak bisa, keberfungsian kita kan jadi terganggu. Gitu. Mungkin harusnya bisa kerja, tapi nggak, jadinya nggak pergi kerja. Gitu kan, stres gitu kan. Ya. Mungkin harusnya kita udah bisa mencapai titik sesuatu gitu, tapi terhambat terus-terusan. Ya. Oke. Kali ini saya banyak belajar tentang area psikolog nih, karena baru pertama kali yang saya undang. Jadi kalau podcast gini banyak belajar juga saya. Nih Mas, masih banyak sudah sharing di sini, sukses untuk profesinya, mudah-mudahan nanti S3 juga selesai. Amin. Ya kan, semakin lancar, sukses. Amin. Makasih. Thank ya. you Kang Ridwan udah undang.